Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang meneladani perilaku Asmaul Husna dalam kehidupan. Menghafal Asmaul Husna adalah salah satu hal yang memiliki balasan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Thaha ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Allah tiada Tuhan selain Dia. Baginya nama-nama terbaik. Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendirilah yang menyatakan dalam ayat tersebut bahwasanya Dia memang mempunyai nama-nama terbaik, yaitu Asmaul Husna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menganjurkan untuk menghafal Asmaul Husna dan menyebutkan balasan bagi mereka yang menghafalnya. Dalam hadisnya, Rasulullah bersabda, Inna lillahi tis'atun wa tis'una isman, mi'atun illa wahidan, man ahsaha dakhalal jannah. Yang artinya, sungguh Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman, di sini saya akan mengulas macam-macam perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna. Asmaul Husna yang akan kita bahas ada 10, yaitu Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Ar-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adl, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan yang terakhir Al-Latif. Asmaul Husna yang pertama yakni Al-Aziz, yang artinya Maha Perkasa. Perilaku orang yang mengamalkan Al-Aziz yang pertama yaitu tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas dirinya. Yang kedua, rela menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan hati. Yang ketiga, tidak menggerutu atau mengeluh. Yang keempat, tidak menyesali nasib diri sendiri. Yang kelima, memiliki cita-cita yang tinggi dan yakin dapat meraih cita-cita tersebut. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Basit, yang artinya Maha melapangkan rizki, nikmat, dan rahmat. Perilaku orang yang mengamalkan Al-Basit yang pertama, bersikap qanaah terhadap nasib dirinya sendiri. Yang kedua, membantu tetangga atau orang lain yang kesusahan. Yang ketiga, tidak mengangan-angan anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain. Yang keempat, selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang maupun susah. Yang kelima, senantiasa menyadari bahwa Allah lah yang mengatur rezeki manusia. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Ghani, artinya Maha Kaya. Perilaku orang yang mengamalkan Al-Ghani yang pertama, merasa cukup dan penuh kesyukuran terhadap segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghindarkan sifat rakus terhadap urusan duniawi. Yang ketiga, memanfaatkan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, senang berbagi terhadap sesama yang membutuhkan. Asmaul Husna yang keempat yaitu Ar-Ra'uf, artinya Maha Pengasih. Perilaku orang yang mengamalkan Ar-Ra'uf yang pertama, saling kasih mengasihi antar sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pandai-pandai mensyukuri nikmat dan karunia Allah yang diterima dengan cara memanfaatkan nikmat tersebut sesuai petunjuk Islam. Yang ketiga, selalu menjalani hubungan silaturahim dengan keluarga dan sesama muslim. Yang keempat, tidak mencurahkan kasih sayang kepada musuh-musuh Allah. Yang kelima, tidak saling iri hati. Asmaul Husna yang kelima yaitu Al-Bar, artinya Maha Baik. Perilaku orang yang mengamalkan Al-Bar yang pertama, gemar mendermawankan sebagian harta yang dimiliki. Yang kedua, untuk menyantuni kaum duafa, yakni fakir, miskin, anak yatim, maupun janda. Yang ketiga, berbuat baik kepada kedua orang tua.
Yang keempat, memberikan apa yang dapat diberikan guna berbagi rasa kepada orang lain. Yang kelima, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Asmaul Husna yang keenam yaitu Al-Fattah, artinya Maha Membuka, memenangkan. Perilaku orang yang mengamalkan Al-Fattah, yang pertama, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu tunduk dan patuh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membuka pintu kebaikan dan menutup pintu kejahatan. Yang keempat, bersyukur atas rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang kelima, memutuskan perkara secara adil sesuai hukum yang berlaku. Asmaul Husna yang ketujuh yaitu Al-Adl, artinya Maha Adil. Perilaku orang yang mengamalkan Al-Adl, yang pertama, berlaku jujur dan berkata benar. Apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan. Berlaku adil baik kepada diri sendiri, keluarga, maupun kepada orang lain. Yang kedua, menerapkan peraturan atau hukum yang berlaku dengan baik, tidak diselewengkan. Yang ketiga, berbicara dengan penuh keadilan, walaupun itu menyakitkan. Asmaul Husna yang kedelapan yaitu Al-Hayyu, artinya Maha Hidup. Perilaku orang yang mengamalkan Al-Hayyu, yang pertama, berusaha menghidupkan hatinya yang masih dipengaruhi nafsu setan. Yang kedua, menggunakan waktu hidup sebaik mungkin dalam beribadah dan beramal saleh dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghiasi hatinya dengan akhlak karimah. Asmaul Husna yang kesembilan yaitu ada Al-Qayyum, artinya Maha berdiri sendiri. Perilaku orang yang mengamalkan Al-Qayyum yang pertama yaitu mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur alam. Yang kedua, semesta dengan sikap tawadhu kepadanya. Yang ketiga, istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Yang keempat, hanya mengharapkan pemberian Allah dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak berpaling kepada selain Allah. Yang kelima, mengandalkan kemampuan diri sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keenam, menaruh perhatian kepada orang lain sedapat mungkin membantu mereka berupa material maupun spiritual. Dan Asmaul Husna yang terakhir yang akan kita bahas yakni Al-Latif, yang artinya Maha Lembut atau halus. Perilaku orang yang mengamalkan Al-Latif, yang pertama, memiliki hati yang sensitif dan lembut terhadap sesama orang Islam. Yang kedua, memiliki kepekaan sosial yang mampu menyentuh hati sesama orang Islam. Yang ketiga, memiliki sifat sabar terhadap cobaan atau musibah yang menimpa. Dan yang terakhir, memandang bahwa hidup di dunia itu singkat, maka perlu kesadaran untuk beramal baik sebanyak-banyaknya. Nah, jadi itu tadi perilaku orang yang mengamalkan 10 Asmaul Husna. Hikmah yang dapat kita ambil dari menerapkan Asmaul Husna, yang pertama, memperoleh keyakinan akan adanya rahmat, hidayah, taufik, serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan ganjaran berupa pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendatangkan manfaat bagi lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Yang keempat, menumbuhkan sikap raja, khauf, tawaddu, khusyuk, taubat, ikhlas, mahabbah, dan tawakal. Yang kelima, memotivasi diri untuk melaksanakan bermacam kegiatan ubudiyah. Yang keenam, membentuk karakter dan budi pekerti yang luhur serta berakhlakul karimah. Dan yang terakhir, tidak mudah putus asa apabila nantinya menemui kegagalan. Itu tadi penjelasan mengenai 10 dari 99 nama Asmaul Husna. Semoga kita dapat menghafal dan menerapkannya pada kehidupan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.